di Indonesia yang tercintaku. Apa kabar semuanya? Saya kabarnya begitu baik, walaupun hati saya lagi susah. Setiap hari selalu kudu misuh, kudu muni-muni. Nggak tahu kenapa ini berita selalu ada di saya. Tapi sudah menjadi prinsip saya bahwa hidup ini kita harus saling tolong menolong satu sama lain. Kalau bukan kita, sopo sing harus saling tolong menolong. Iya, iya Mas, Mbak Bu semuanya yang ada dimanapun berada. Kita berduka lagi, keluarga kita, sanak saudara kita, teman kita telah meninggal lagi di lautan Cina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal karena ditikam oleh bajingannya Cina. Ngerti lah Mas, dia dibunuh oleh Cina. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan lagi. Duka kita dari Mas Dorani dan lain, dan dari teman kita lainnya masih membekas ya, masih sakit. Ini lagi ada lagi. Semoga keluarga dari ABK yang telah meninggal ditikam oleh Cina dapat tawakal untuk menerima cobaan hidup ini, karena dia kita masih kecil Mas, masih kecil dia. Tapi karena masih belum ini sudah berita konkret, ini bukan hoax. Saya tidak akan menghokkan atau berita bohong. Ini benar. Sekarang dia masih ada di rumah sakit di Fiji karena masih coronavirus, jadi belum bisa diterbangkan ke tanah air. Insya Allah nanti akan diterbangkan ke tanah air, karena juga dari akhirnya juga tanggung jawab, karena sudah dihandle oleh kedutaan setempat. Karena tadi saya berbicara dengan beliaunya bahwa dari akhirnya juga bertanggung jawab. Tapi kalau bisa Mbok Uwis jangan ada lagi ya, jangan ada lagi korban-korbannya lagi. Saya dudu wong tuane, saya bukan apa-apanya, tapi rasanya loro, rasanya sakit Mas, rasanya sakit sekali saya. Ingin rasanya saya terbang untuk bisa menolong sanak saudara kita yang sedang menerima cobaannya di tengah lautan sana. Tapi kenapa selalu silih berganti Mas, seperti rule, silih berganti. Apalagi banyak juga ABK kita yang sedang punya masalah, dia selalu kemrungsung, pengen sekali ini dia ngomong pengen ya cepat dilaksanakan. Semua pakai proses, semua juga ada prosesnya. Tidak langsung kamu laporan langsung ditindaklanjuti, kamu laporan ditindaklanjuti. Cuman saya ini loh Bu Hari. Apalagi Mas, kita harus saling tahu, kita harus saling mengerti. Semuanya pakai proses. Jadi pakailah hati dan pikiran kita. Saya mengerti kamu sudah tertindas, sudah terhencet di tengah lautan sana. Jadi pikiran kamu sekali lapor harus cepat ditindaklanjuti, lapor harus cepat ditindaklanjuti. Semuanya pakai proses oleh Cah Bagus. Tidak semuanya langsung jaja seperti kamu. Kamu minta aja sama mbokmu, pakmu, masih kosek tole nunggu dulu, iya enggak? Bukan nyoh langsung. Apalagi saya, kamu yang belum mengenal satu sama lain. Seperti tadi sama vlog saya, seperti ada orang yang tidak percaya dengan saya, seperti dikiranya saya ingin memanfaatkan kamu. Tidak ada namanya saya memanfaatkan siapapun, karena hidup saya punya prinsip bahwa tangan kita harus terbuka dengan siapapun, karena hidup ini hanya sebentar. Sesok yang mutar orang ngopopo, selalu begitu yang saya katakan Mas. Iya enggak? Jadi kita harus saling bahu membahu untuk bisa mengatakan ke teman-teman kita bahwa ini loh, jangan begini. Kalau korbannya begini lagi terus piye? Ini saya juga belum bisa menghubungi keluarga ABK yang telah gugur di tengah lautan sana, sudah ditikam. Nanti malam ini saya akan menghubungi, insya Allah nanti Tuhan bisa ridho dan merestui pekerjaan saya, untuk saya bisa membantu memberi penerangan sedikit cahaya di hati dan pikiran orang-orang yang sedang
peteng hati nih, pikiran yang sedang suntuk, yang sedang susah menghadapi cobaan anak, saudara, siapapun yang ada di tengah lautan sana ya Mas. Jadi saya itu pengennya nangis, pengennya saya itu nggak tahu kenapa korbannya selalu saudara kita, rakyat kecil, petani. Mbok tolong ya Mas yo, hindarilah semua itu, hindarilah. Cari kerjaan ada, agen-agen yang lebih baik juga ada. Jangan tanda tangan kontrak yang 2 tahun. Ini banyak sekali juga yang sudah over kontrak, belum dipulangkan. Satu, itu kendalanya juga karena keadaan penerbangan yang ada di Fiji belum dibuka. Juga terkendala dengan ada bos yang belum bisa melepaskan. Itu loh Mas. Jadi saya itu tidak tahu apa yang harus saya bicarakan, harus saya katakan. Saya itu seperti terbebani Mas, saya terbebani banget, bener. Saya insya Allah akan berusaha sekuat tenaga saya untuk bisa membantu ABK-ABK kita yang sekarang sedang mengalami kesusahan yang ada di Fiji. Mbok iyo Thomas, kamu yang di Fiji, sabar. Memang saya mengerti kamu itu seperti tergencet di dalam dalam keadaan yang seperti tidak bisa bernafas, apalagi dengan laporan yang sehari cuma dikasih makan 2 kali, bangun tidur langsung kerja, tidak makan dulu, harus bekerja. Nggak seperti kejadian seperti itu, dia bangun tidur harus bekerja, nggak boleh istirahat. Untuk semuanya juga tahu bahwa kerja di kapal bukan 24 jam non-stop. Kalau dia kerja dengan 2 tahun, ya misalnya 2 tahun ke nyambut gawe, ojo turu nyambut gawe terus. Itulah Mas, kerja di kapal Cina, ya Allah. Mbok tolong pemerintah untuk cepat-cepat menyikapi untuk bisa menetapkan undang-undang yang bisa dipegang, yang bisa tidak bisa bicara lagi Mas, Mbak karena seperti beban saya gak tahu, beban saya begitu. Saya betulnya ingin lepas ya, saya tidak ingin untuk mendengarkan apapun, tapi hati nurani saya selalu berkata tulungono, apalagi rumah yang saya tempati dekat di lautan. Setiap malam telinga saya selalu mendengar orang yang minta tolong, orang yang aduh Mas, nanti dikirain saya gila kalau saya ngomong. Saya sebetulnya masih waras, tapi selalu seperti orang gila, karena setiap malam saya mendengar sesuatu. Semuanya orang diam, tapi saya mendengarkan. Itu apa? Saya nggak tahu. Sebetulnya saya ingin sekali apa ya, wes karepmu kono kuwi urusanmu dudu urusanku. Tapi hati kecil, hati nurani saya tidak bisa itu. Tapi setelah saya harus seperti saya bertanggung jawab, padahal saya itu tidak tahu apa-apa Mas. Saya nggak ngerti. Itulah saya Mas, nggak tahu kenapa selalu begini, selalu begitu. Saya ingin seperti mereka, tapi nggak bisa Mas. Seperti orang-orang yang di luar negeri, wah iya aku duwe iki, aku ora iso masih ngata pamer ki apa. Saya juga nggak punya apa-apa, kecuali saya punya kekuatan di hati saya untuk bisa menolong dan membuka tangan saya untuk sanak saudara saya. Cuman kuwi tok Mas, nggak tahu kenapa dalam pikiran saya. Tapi Mas, yang penting saya memohon dan meminta untuk kita saling bersatu, saling menghargai suatu sama lain, dan saling menolong satu sama lain. Iya Mas ya, jangan sampai ada lagi korban di tengah lautan sana. Dan tadi juga ada teman kita, kalau memang tidak terrealisasi secepatnya dia akan terjun ke laut. Itu tindakan yang bodoh.
bagi saya. Tapi bagi kamu saya tidak tahu itu mungkin tindakan yang benar. Tapi kalau saya boleh bicara, harus tetap mengikuti apa yang menjadi prosedur. Maksudnya prosedur, kita menunggu. Saya berusaha, ada teman kita, sanak saudara kita lainnya juga berusaha. Jadi jangan yang berbuat yang bermacam-macam ya Mas ya. Saya kira ya Leo, sampai sini dulu aja. Saya pikiranku ketoknya berat banget ini, berat sekali, gak tahu kenapa. Tadi ada, saya tidak kuat Bu, saya tidak kuat karena di sini terjadi pembunuhan. Aduh. Terus Mas gitu aja dulu ya. Nanti kalau hati saya udah tenang, udah saya bisa mengontrol diri saya bikin vlog lagi ya nanti apa besok ya. Maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik semuanya. Bisa kamu bisa sukses. Jangan pernah mengeluh. Mengeluhlah kepada Tuhan, mengeluhlah kepada yang di atas ya. Saya mengerti beban kamu seperti apa yang saya rasakan beban sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, Aryo.